memandang ke dalam diri, adakah tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa kamu adalah pembawa cahaya dalam kegelapan? Beberapa tanda ini menunjukkan bahwa kamu adalah seorang pembawa cahaya. Mereka yang memiliki misi untuk menyebarkan cahaya cinta dan kebaikan di dunia memiliki karakteristik yang membedakan mereka dari yang lain. Meskipun mereka tampak sama seperti yang lain, namun batin mereka adalah tempat di mana kekuatan tersembunyi. Seorang pembawa cahaya bersinar dengan kejelasan yang membedakan mereka. Jadi inilah 8 tanda bahwa kamu adalah seorang pembawa cahaya. Yang pertama, cenderung menginspirasi orang lain. Seorang pembawa cahaya, dengan naluri yang luar biasa, mampu memancarkan inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak terikat oleh konvensi atau kebiasaan umum. Sebaliknya, mereka membawa energi yang memperbaharui, memperkenalkan perubahan yang menantang status quo. Meskipun tanpa disadari, perbedaan pada cara hidup dan pandangan mereka memberikan dorongan dan keberanian kepada orang lain untuk mengeksplorasi keautentikan diri mereka. Di dunia yang seringkali terperangkap dalam kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang membentuk, pembawa cahaya ini dengan tegas menantang pertanyaan, mengapa, di balik setiap tindakan, membuka pintu bagi individu lain untuk menemukan kebebasan mereka sendiri. Yang kedua, kehadiran kamu menenangkan orang lain. Dengan kehadiranmu, suasana seolah berubah, mengalir dalam ketenangan yang menghanyutkan. Aura kedamaianmu meluluhkan hati orang lain, memberikan kesejahteraan dengan kehadiranmu. Kemampuanmu dalam menyembuhkan, bahkan hanya dengan keberadaanmu, menghadirkan rasa nyaman dan ketenangan yang dalam. Mendengarkan, memahami, dan memberi arahan adalah kemampuan yang melekat padamu, menghadirkan garis bimbingan yang menyentuh hati bagi mereka yang memerlukan. Teman-temanmu sering mencari nasihatmu, mengandalkanmu sebagai sumber kekuatan dalam kesulitan. Namun, sensitivitasmu yang kuat seringkali menyerap energi negatif, mengharuskanmu untuk menjaga keseimbangan dan melindungi dirimu sendiri. Dalam pencarian kenyamanan dan kedamaian, kehadiranmu adalah titik terang yang membimbing dan memberi ketenangan. Yang ketiga, ketertarikan pada kehidupan yang lebih dalam. Jika terdapat keinginan yang tak biasa di dalam dirimu, yang menjauh dari rutinitas sehari-hari, itu menandakan bahwa kamu memiliki sesuatu yang istimewa. Sadarilah bahwa dunia ini lebih dari sekedar yang terlihat dan bisa diraba. Kemungkinan besar, kamu akan merenungkan tujuan hidup dan makna eksistensi, mempertanyakan alasan keberadaanmu di dunia ini. Ini bukanlah sekedar hayalan, melainkan bagian penting dari pencarianmu akan pemahaman yang lebih mendalam tentang arti hidup. Di tengah kebanyakan orang yang terjebak dalam kesibukan duniawi, kamu menyadari bahwa hidup bukanlah sekedar urusan dunia semata. Kamu melihat dirimu sebagai roh yang menjalani pengalaman manusia, dengan makna dan tujuan yang lebih dalam yang selalu kamu telusuri. Keempat, suka menyendiri. Ketika kita menemukan diri kita dalam kesunyian, kita merasakan kehadiran versi terbaik dari diri kita. Di sini, di momen ketenangan, rahasia tentang siapa kita sebenarnya mulai terkuak, membentuk pondasi karakter yang kokoh dan pemahaman yang dalam tentang esensi kehidupan. Sendirian bukanlah kesendirian, tetapi sebuah peluang untuk mengisi kembali energi dan merenung, menyempurnakan kemampuan kita untuk bersama diri kita sendiri. Dampaknya tidak terbatas pada diri kita sendiri. Keterampilan ini memengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Kualitas hubungan kita dengan orang lain menjadi cerminan dari hubungan kita dengan diri kita sendiri. Sudut pandang ini menghadirkan gambaran baru tentang para pemikir dan guru spiritual besar dalam sejarah yang sering dikenal dengan kecenderungan untuk menyendiri. Mereka menemukan kebijaksanaan dan inspirasi yang sejati dalam keheningan, melalui refleksi yang dalam dan perenungan yang tulus. Yang kelima, diberi kesulitan-kesulitan yang menguatkan kamu. Dalam perjalanan eksistensialmu, kamu menyadari bahwa keberadaan kegelapan dan cahaya adalah bagian tak terpisahkan dari esensi kehidupan ini. Melalui momen-momen penuh ujian, mungkin melalui trauma yang mendalam, rintangan yang melanda, dan pengalaman-pengalaman yang menggetarkan, kamu tidak hanyut dalam kegelapan. Sebaliknya, kamu menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam dirimu yang membuatmu bersinar lebih terang. Meskipun prosesnya seringkali keras, semua rintangan dan tantangan yang kamu hadapi telah disusun untuk membentukmu menjadi individu yang lebih kokoh dan bijaksana. Ini adalah perjalanan menuju penemuan cahaya batin, mengikuti jejak pesan-pesan bijak yang menyatakan bahwa dari kebaikan kita merasakan kebahagiaan, dan dari kejahatan kita memperoleh pelajaran berharga. Setiap fragmen pengalaman hidupmu diarahkan untuk mengembangkanmu menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih penuh kasih, dan lebih terhubung dengan dimensi spiritual dalam dirimu. Keenam, tidak tahan melihat ketidakadilan. Ketidakadilan dan hal-hal yang membuat dunia penuh kekacauan akan sangat memanggil kamu untuk semakin kuat berbagi cahaya,
Mungkin kamu merasa terpanggil untuk menyebarkan kebenaran dan kedamaian di tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Ini adalah tanda yang kuat bahwa kamu ada di sini untuk meringankan beban di planet ini. Banyak daripada pembawa cahaya yang terpanggil karena tragedi kemanusiaan, perang atau hal-hal menyakitkan yang mereka lihat. Kamu sangat mendambakan keharmonisan, dan ketidakadilan akan membuat kamu merasa sangat terpanggil. Inilah yang terjadi pada Bunda Teresa, Nelson Mandela atau Mahatma Gandhi yang mengabdikan hidupnya untuk kemanusiaan. Yang ketujuh, mempunyai jiwa kepahlawanan. Banyak yang mengatakan, pembawa cahaya selalu menemukan panggilan dalam melayani dan menolong. Sejak kecil, kamu telah merasakan panggilan pahlawanisme yang membara di dalam dirimu. Kemampuanmu dalam memahami orang lain secara mendalam membuatmu menjadi sumber empati yang tak terbantahkan. Tak hanya itu, kamu memiliki kemampuan alami untuk terhubung dengan orang lain, memberikan cahaya di saat-saat kelam mereka, dan memulihkan luka-luka yang terpendam. Kamu bukan hanya penasihat bijak, tetapi juga pendengar yang hangat, atau sekedar sosok yang hadir untuk memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Motivasi murnimu didorong oleh keinginan tulus untuk menyaksikan pertumbuhan dan kedamaian bagi orang lain. Kamu mengerti bahwa dengan membantu orang lain, kamu juga menyembuhkan dirimu sendiri dan merawat dunia di sekitarmu. Kehadiranmu membawa ketenangan dan harapan bagi mereka yang berada di lingkunganmu, membentuk jejak cahaya yang abadi dalam kegelapan. Yang kedelapan, kamu menyayangi hewan. Dalam peranmu sebagai pembawa cahaya, kehangatan cintamu merambah tak hanya pada sesama manusia, melainkan juga pada makhluk-makhluk hidup dan lingkungan di sekitarmu. Kesadaranmu terhadap hak-hak hidup hewan mengubah pandanganmu. Hewan bukan lagi benda eksploitasi, melainkan makhluk hidup yang setara. Kedekatan alamiahmu dengan hewan menjadi jelas, sementara kecintaanmu pada alam memandumu untuk hidup berdampingan dengan mereka, menciptakan ikatan yang tak terpisahkan. Jika kamu memiliki beberapa tanda di atas, kamu adalah seorang pembawa cahaya. Kamu mungkin bukanlah seseorang yang terkenal atau bukan orang besar. Namun kamu di sini berperan besar untuk berbagi cahaya cinta dan kebaikan bagi lingkungan di sekitarmu. Terima kasih telah menonton, ikuti channel ini untuk video serupa lainnya.